Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah mengobservasi di lingkungan sekitar sekolah. Sekarang lihat di halaman 6. Ya. Lihat ke halaman 6. Nah, di halaman 6 tersebut silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, diisi setiap pertanyaan-pertanyaannya yang ada. Bapak kasih waktu sampai 3 menit cukup ya. Silakan didiskusikan. Nanti kalau kurang waktunya boleh ditambah. Yang pertama diskusikan pencemaran lingkungan yang paling banyak itu terjadi di sekolah apa aja? Ya, pencemaran lingkungan misalkan apa tanah, apa udara, apa air. Kolom yang kedua, jenis sampah yang paling banyak terdapat di lingkungan sekolah kita apa aja? Nah, ditulis. Kalau misalkan banyak, diurutkan yang paling banyak, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Terus yang kolom ketiga, menurut kalian tiap kelompok mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jadi dari jumlah sampah yang paling banyak apa, pencemaran yang terjadi apa. Nah, diskusikan menurut kalian kenapa hal tersebut dapat terjadi. Ya, silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Jadi yang di halaman 5 dan di halaman 6 diselesaikan, diisi. Ya, boleh. Jadi sampahnya paling banyak ternyata. Kalau misalkan banyak diurutkan dari yang paling banyak itu.
Sambil mengerjakan halaman 5 dan halaman 6 ini Bapak akan menayangkan satu video lagi terkait tentang SDG, ISD yang terjadi di Indonesia. Fokusnya adalah perhatikan tentang pembangunan berkelanjutannya ya. Untuk nanti setelah ini kita merencanakan atau memikirkan bagaimana cara penanggulangan atau alat yang akan kita lakukan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan sampah plastik. Hasil kesepakatan Paris Agreement yang dihasilkan dalam konferensi mengenai iklim di Paris beberapa waktu lalu, United Nations Framework Convention on Climate Change 12 Desember 2015 menegaskan bahwa perubahan iklim menjadi isu yang kini sangat penting diperhatikan, yang mengupayakan bersama penanggulangan pemanasan global atau global warming dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia mengenai perubahan iklim adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional sampai dengan tahun 2030 melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Nah, kondisi itu mengharuskan kita untuk kreatif. Tadi yang di video selanjutnya, yang sebelumnya dibahas juga targetnya 2000. Targetnya 2030 dari 2015 sampai 2030. Sekarang udah 2024. Berarti 6 tahun lagi nih. Nah, mudah-mudahan program SDGs ini benar-benar membantu dalam menangani dampak perubahan iklim yang terjadi di dunia. Hanya fokus pada pelestarian lingkungan, pengorbanan, dan keempat yang juga pasti pertanyaannya sudah dari mana-mana adalah mendorong energi terbarukan dan efisiensi energi. Ya, itulah empat strategi yang tentunya sudah mulai dilaksanakan, tapi kita inginkan empat strategi itu dijalankan secara non-stop, sehingga kita tidak lagi harus bicara orang tidak ribut antara yang pro lingkungan dengan pro pertumbuhan ekonomi. Baik. Dan di Indonesia yang rentan terhadap perubahan iklim dengan iklim kering dan cuaca ekstrim mempengaruhi awal dan reaksi musim basah sehingga rentan mengalami kesulitan dalam kalender pertanian. Apalagi dari iklim kayu, musim panas yang panjang kemudian pendek. Sebelum kami dikasih kondisi, bukannya dapat. Ya, kita cepat ya. Jadi intinya Kualitasnya sendiri tidak membutuhkan air yang sebesar sebanyak itu. Nah, dengan menggunakan alat ini, maka debit airnya bisa dikontrol, bisa diatur. Padi dengan metode string merupakan ya, ini salah satu pembuatan alat untuk menanggulangi perubahan iklim di dalam bidang pertanian, mengimplementasikan proyek LCDI di Indonesia sehingga membantu para petani di Indonesia. Selama ini ada anggapan bahwa kalau air banyak, berarti itu akan membuat pertaniannya lebih subur. Padahal kualitasnya sendiri tidak membutuhkan air yang sebesar sebanyak itu. Nah, dengan menggunakan alat ini, maka debit airnya bisa dikontrol, bisa diatur. Padi dengan metode string merupakan proyek pencontohan pembangunan rendah karbon yang telah digagas oleh Indonesian Climate Change Trust Fund atau ICCTF bersama mitra pelaksana di Kompak NTT selain 76 ragam proyek pencontohan. Ya. Nah, itu salah satu proyek ISD atau pembangunan berkelanjutan
kita di pembelajaran ini juga akan melakukan proyek juga. Bagaimana cara kita untuk mencari solusi atau menangani permasalahan tentang limbah. Kira-kira udah dibuat? Halaman 5 dan 6 selesai? Oke. Kira-kira apa sampah yang paling banyak di lingkungan sekolah kita? Sama plastik? Plastik ya. Memang dari observasi juga tadi Bapak lihat yang mendominasi itu yang peringkat pertama adalah plastik. Plastik peringkat pertama, juara bertahan plastik ya. Bahkan tadi di TPS banyak sekali sampah plastik menumpuk ya, sampah plastik kan tidak didaur ulang, malah ditumpuk di sana, nanti dibawa oleh petugas TPS, dibuang, dikumpulkan lagi sebenarnya. Jadi solusinya itu tidak selesai karena sampah yang sudah dipilah di sekolah, di TPS disatukan lagi. Nanti dari TPS dibawa ke tempat pembuangan yang lebih besar lagi, pembuangan sampah yang lebih besar, ditumpuk lagi di sana, sehingga tidak ada solusi yang konkret untuk penanganan sampah di lingkungan kita bahkan di Indonesia pun seperti itu. Ya. Nah, kita di sini mencoba hal yang terkecil bagaimana cara mengelola limbah plastik sehingga menjadi lebih bermanfaat. Bermanfaat nanti bisa jadi nilai ekonomi, bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Untuk kita sendiri tentu, untuk orang lain juga sama. Oke. Ya. Nah, kita sudah mulai masuk ke selanjutnya. Kita sudah merumuskan masalah, sudah ketemu nih permasalahan utamanya yang mau kita bahas, yaitu limbah plastik. Sekarang di halaman 8, halaman 7. Di halaman 7 itu kita mulai memikirkan, merencanakan, ya, diskusikan dengan teman kelompok. Dari yang sudah disimpulkan, ternyata sampah yang paling terbanyak itu adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik itu adalah, di situ ada penjelasannya, semua barang bekas atau yang sudah tidak terpakai lagi, yang materialnya diproduksi dari bahan kimia yang tidak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dari makanan kemasan ke minuman kemasan itu sudah menggunakan plastik. Nah, di sini di halaman 7 diskusikan dengan teman kelompoknya, ya, mencari rencana atau solusi dari permasalahan utama di lingkungan sekolah. Oke? Yang harus diingat, yang harus dipastikan adalah karya atau solusi dari yang akan kalian lakukan itu ada kaitannya dengan teknologi. Tadi yang di pertanian ada proyek LCDI, bagaimana cara untuk pengontrolan air dalam pertanian. Itu menggunakan teknologi. Nanti Bapak akan menunjukkan sedikit, akan mendemonstrasikan penunjukan alat yang sudah dibuat untuk peleburan atau melelehkan sampah plastik sehingga bisa sampai jadi produk. Oke, silakan dikerjakan yang halaman 7. Boleh menjawab? Aku mau bikin. Ya. Sampah plastik. Kan kita udah sepakat ya, sampah plastik dulu kan yang mau kita bahas. Yang kita ambil adalah sampah plastik. Nah, solusi yang kalian buat, yang akan kalian kerjakan, yang kalian cari itu berarti solusi dalam mengatasi atau mengelola limbah plastik. Ya, silakan dikerjakan. Menjawab.
Boleh 5 menit waktunya. Kan ada 4 kolom. Silakan dikerjakan semampunya. Kalau cuma bisa satu aja. Kalau bisa dua. Lebih bagus bisa ada 4 solusi yang terpikirkan. Itu lebih baik. Satu kolom satu jawaban. Satu kolom satu jawaban. Ya, satu kolom satu solusi. Ya. Bayang nggak kira-kira? Jadi ini yang merencana gitu, perhatikan sebentar. Jadi tiap kelompok kalian merencanakan atau memikirkan kira-kira solusi penanggulangan pengelolaan sampah plastik itu mau seperti apa bentuknya. Oke, mau seperti apa? Nanti dipikirkan. Coba nanti Bapak akan tayangkan ya. Ini udah lebih ke bisa merencanakan kira-kira mau diapakan di sampah plastiknya. Nih, ada contoh alat pengurus sampah plastik. Jadi perusahaan daur ulang sampah plastik ini kan dari Indonesia ini jadi produk berguna terus bisa dijual juga. Jadi beberapa waktu lalu sempat magang di Belanda mereka ngasih sampah plastik yang ada di sungai terus sampahnya didaur ulang dari jadi produk yang berguna lumayan kan sungainya bersih terus bisa jual juga. Nah ini beberapa produk daur ulang sampah plastiknya dari biasa sama plastik dia kan dicetak dulu jadi kayak kecil-kecil ini terus sambil dilarang bisa dicetak jadi barang apa aja kayak kursi, meja, ember, jadi bisa kayak gini juga nih jadi kayak bangunan di pondok tapi terbuatnya dari plastik. Kalau disambung-sambungnya bisa jadi kayak batu-batu juga tuh. Lihat aja taman apungnya di sini itu semua materialnya terbuat dari sampah plastik. Lampunya, lantainya, paliknya, dan dari bahkan ini dari kayak gini sampah plastik. Sampah plastik itu bisa jadi kayak ini atau tinta dari printing juga loh. Sumpah masih banyak banget lagi sih. Kalian udah tahu apa aja selama pemilihan yang berpulang itu tadi. Jadi perusahaan daur ulang sampah plastik tiga. Itu contohnya ada daur ulang sampah plastik. Jadi beberapa waktu lalu sempat magang di ada Bapak menemukan alat, nah ini contohnya nih misal. Ini tutorial menggunakan mesin pelebur. Jadi di kegiatan ini kalian memikirkan kira-kira mau seperti apa nih produksinya. Ini untuk yang cakupannya besar ya. Kita nanti buat yang lebih sederhana. Penggunaan mesin plastik meter berfungsi untuk mengelola limbah plastiknya. Mana ya yang besar? Ya, ini ada. Bentar, ini ada.
Ya, di sini ada dari botolnya, tutup botol mineral, dari botol galon dan sebagainya bisa. Nih, perhatikan satu lagi. Hari ini kita main ke workshop giveaway. Produsen dan plastik daur ulang yang ada di daerah Kampung. Di sini kita bisa lihat bagaimana proses sampah plastik diolah jadi berbagai macam produk yang terkenal dan kursi, meja, gelas, asbak, dan lain-lain. Bagian karya dan waste mungkin sudah pernah kamu lihat di tempat kopi di Jakarta atau di Bandung. Selain itu, plastik recycle juga loh dijadikan bahan bangunan inovasi. Segel atau kompos ini bisa dipakai untuk bentuk atau lantai. Cocok nih buat kamu yang mau punya kantor atau tempat usaha yang pakai material yang ramah lingkungan. Bahkan pun bisa diadaptasikan sesuai dengan kamu. Oke. Hari ini kita main ke workshop giveaway produsen dan Oke. Jadi sudah mulai terpikirkan kira-kira mau buat alat seperti apa? Ini contoh, Bapak kasih satu contoh. Ini adalah salah satu alat peleburan plastik. Ya, yang menggunakan api. Jadi nanti ada tabung gas dipanaskan. Ya, dipanaskan. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi sedangkan waktu ini kita sudah hampir habis. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama.